Awalnya Bayu menolak karena ngerasa nggak enak kan. Tapi karena memang didesak terus sama Haji Udin, akhirnya Bayu mau menceritakan lah bahwa selama dia bekerja di toko, dia tuh merasa bahwa dirinya itu diawasi. Dan ada banyak makhluk seolah kayak natap ke arah si Bayu ini cuy. Dan semakin lama pandangannya itu seolah perwujudan dari makhluk tersebut itu makin lama makin berbentuk dan hampir jelas. Walaupun yang Bayu lihat pada saat itu hanya sebatas di bayangan hitam dan mata merah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngebawain cerita santri-santri lagi nih. Karena kalian kan seneng banget. Dan cerita santri kali ini episodenya banyak banget. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi cuy. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu ke kalian. Karena kalian kan kemarin kayak, "Bang, ceritain si Jaya lagi." Karena kan gue udah bilang ke kalian kalau cerita Jaya itu udah habis cuy ya. Dan mungkin kalau ada pun kayak 1-2, dan itu pun ya susah banget lah dapetinnya. Dan kali ini pun gue dapet cerita ini bener-bener episodenya panjang gitu kan. Dan cerita ini pun berlatar belakang dari tahun 70 atau 80-an. Jadi kalian bisa berimajinasi ini gimana nanti pas udah mulai running dari ceritanya si orang ini nih. Jadi biar kalian bisa nebak-nebak ceritanya kayak gimana. Dan kalian gak usah khawatir bahwa di cerita ini ada namanya percintaan, ada namanya persahabatan, ada yang sedih-sedih, ada yang seneng-seneng, pokoknya komplit. Dan kalian nggak boleh ngelewatin kayak Jaya. Kalau dulu kan Jaya itu kan bisa dikatakan ceritanya itu kayak mencrok-mencrok lah ya, nggak terlalu teralur banget gitu kan. Nah untuk yang sekarang, gua sebisa mungkin akan mulai dari nol, atau bisa dikatakan ya pokoknya ngalir gitu aja. Pokoknya banyak banget lah ceritanya. Dan biar kalian nggak penasaran, kita langsung mulai aja. Kita sebut aja namanya ini Bayu. Bayu berumur 10 tahun cuy. Nah ketika berumur 10 tahun ini, Bayu kan tinggal bersama orang tuanya. Nah ekonomi pada saat itu di tahun 70 atau 80-an ini kan memang sangat sulit. Nyari pekerjaan walaupun harus bertani pun sulit. Sedangkan Bayu pun adalah salah satu anak yang bisa dikatakan tidak bersekolah sama sekali. Ya cuman bisa nulis pun itu cuman pengajaran dari orang tuanya. Tapi selain harus ngajarin anaknya, mereka berdua juga kan harus yang namanya cari nafkah. Kebun nggak punya, ladang nggak punya. Jadi bisa dibilang Bayu ini anak yang sangat-sangat memprihatinkan. Ekonomi keluarganya juga susah banget gitu kan. Sampai akhirnya orang tuanya ini memutuskan untuk cari peruntungan di ibu kota. Tapi dengan catatan Bayu tidak akan diajak atau mau dititipkan sama kakek dan neneknya. Sebetulnya keputusan ini tuh benar-benar bertentangan lah. Bisa dikatakan suami istri ini tuh kayak titipin jangan gitu. Nah kenapa nggak mau dititipin? Gara-gara kakeknya ini bisa dikatakan punya banyak kasus. Kalian pasti penasaran kan kasus seperti apa. Jadi nanti akan seiring berjalannya waktu itu akan terungkap cuy. Nah gara-gara
mikirin kakeknya ini bermasalah gitu kan. Jadi kayak antara ragu mau nitipin, tapi Bayu ini juga bilang, nggak apa-apa Bu, kalau memang aku harus tinggal sama kakek, aku siap kok. Lagian kan kakeknya itu baik gitu kan. Dan memang sebetulnya kakeknya ini baik banget, entah sama orang tuanya atau sama Bayu sendiri gitu. Tapi anehnya kakeknya ini nggak tinggal di kampung mereka cuy. Jadi misalkan Bayu ini orang Sukabumi nih, dia tuh nggak tinggal di Sukabumi, melainkan dia tuh tinggalnya tuh di Cianjur, jauh banget. Dan itu bukan tanah kelahiran dari kakeknya. Jadi entah punya alasan apa sampai kakeknya itu harus diam di sana. Nah akibatnya gara-gara memang ya harus mengikuti kemauan dari orang tuanya gitu kan, dan mau nggak punya pilihan juga, kalau ikut pun harus jadi beban dari keluarganya. Akhirnya Bayu tuh ya udah nggak apa-apa, gue bakalan ke kakek deh gitu kan. Dan ibunya pun dengan sangat berat hati, walaupun sudah disetujui oleh Bayu, tapi perasaannya ini benar-benar was-was dan khawatir. Sebetulnya orang tuanya ini ingin menjelaskan tentang perihal kakeknya itu siapa, tapi belum waktunya untuk menceritakan kakeknya ini siapa gitu cuy. Singkat ceritanya, beberapa hari sebelum Bayu ini diantar ke rumah kakeknya, Bayu ini sempat bermimpi. Mimpinya adalah ada laki-laki bersorban yang tersenyum dan bilang, "Waktumu sebentar lagi dan bersiaplah." dalam mimpinya seperti itu. Ketika Bayu bermimpi, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, dan muka dari orang tersebut pun bisa dibilang ramah gitu kan. Dan ketika Bayu berada di orang tersebut atau di samping orang tersebut, dia merasa bahwa dirinya tuh kayak nyaman, tenang gitu. Dan entah ucapan itu tuh mengandung makna apa. Sedangkan Bayu sendiri nggak paham kan, karena dia masih bocah pada saat itu, kayak mikir cuman bunga tidur doang. Setelah dari mimpi itu akhirnya dia tuh kebangun. Terus singkatnya kita akan beralih ketika Bayu didirikan ke kakeknya. Bayu ini dianterin lah sama orang tuanya. Dan ketika sampai rumah kakeknya, Bayu ini langsung salim dan ngobrol basa-basi, dan kakeknya pun menyambut riang dari Bayu ini. Dan kakeknya ini tinggal sama neneknya ya, jadi kita sebut aja namanya Abah Asep sama Umi Lasri nih, kakek dari Bayu ini cuy. Singkatnya mereka tuh ngobrol-ngobrol sama anaknya juga, sama cucunya. Nah ada momen dimana Bayu ini disuruh untuk pergi beli sesuatu ke warung. Ya Bayu mah nurut-nurut aja, sedangkan Bayu pun tahu alokasi warungnya itu di mana gitu kan, karena itu pun bukan kali pertama Bayu main ke sana. Singkatnya Bayu ini pergilah cuy. Dan akhirnya orang tua dari Bayu ini bilang dan mau menitipkan Bayu, kakeknya tuh manggut-manggut aja. Tapi orang tua dari Bayu ini bilang tolong jaga anaknya, jangan libatkan anaknya terlibat dengan masalah-masalah yang merumitkan atau menyangkut nyawanya. Abah Asep pun tersenyum, dan Abah Asep pun tahu yang dimaksud sama anaknya ini tuh apa. Dan senyum, Abah Asep ini bilang, "Kalian berdua tidak perlu khawatir. Akan kupastikan cucuku terjaga dengan baik. Bahkan nyawa kami berdua adalah taruhannya apabila ada orang lain yang mengancam keselamatan cucuku." Singkatnya, setelah obrolan dari itu nggak lama, Bayu pun akhirnya balik lagi. Nah ketika udah balik lagi itu kayak, "Ini Bu, belanjaannya," akhirnya dikasihin kan. Akhirnya mereka makan-makan. 2 hari orang tuanya ini nginep lah, ikut bareng di sana kan. Singkat cerita, setelah 2 hari ini orang tua dari Bayu ini berpamitan cuy. Berpamitan kalau mereka ini pengen balik lagi ke rumah asalnya, terus mereka mau lanjut bisa dikatakan kerja. Dan orang tuanya juga belum bisa memastikan kapan mereka ini bisa pulang. Tapi yang pasti nanti mereka akan ngirimin surat biar Bayu nggak merasa khawatir dengan kedua orang tuanya. Bayu pun tersenyum dan sambil ketika mau pergi gitu kan sambil meluk gitu kan, karena ya mau gimana lagi, Bayu pun masih kecil, nggak bisa bantu terlalu banyak. Kalau ikut pun yang ada jadi beban keluarga gitu kan. Akhirnya orang tuanya ini pergilah, walaupun orang tuanya juga agak sedikit berat ninggalin Bayu di rumah kakeknya ini.
Dan kita akan beralih ke Bayu yang berada di kakeknya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Memang tidak ada sebuah kejadian yang aneh-aneh. Dan Bayu pun merasa senang-senang aja. Tapi ngelihat kakeknya yang memang semakin lama semakin tua, punya rasa prihatin. Gimana cara ngebantu dari Abah sama Uminya ini cuy. Jadi Bayu ini manggil kakeknya itu Abah sama Umi ya. Ada keinginan untuk nyari kerjaan sampingan, ngapain aja, entah itu jaga toko atau bantu-bantu warung atau bantu-bantu mikul gitu, apa aja lah. Tapi ada sebuah pertentangan dari kakeknya yang dimana nggak usah kerja gitu kan, udah insya Allah kakek juga bisa bisa mencukupi kehidupan mereka, walaupun memang dalam segi hal makanan itu tidak terlalu mewah. Paling sebatas nasi dan ikan asin pun itu udah lauk pauk yang sangat enak cuy. Nah, sampai akhirnya setelah 1-2 tahun Bayu ini tinggal bersama kakeknya. Akhirnya Bayu ini kayak berontak lah. Dia tuh kayak pengen, udah Abah tenang aja, aku mau kerja paruh waktu. Jadi kayak kerja paling berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Ya mungkin sekitaran jam 3 atau jam 4-an. Nah pada saat itu Bayu itu bisa dibilang orang yang beragama Islam tapi masih kurang pendidikan agamanya. Sedangkan dari orang tuanya pun tidak terlalu mendidik anaknya. Dan dari kakeknya apalagi. Karena kakeknya memang Islam juga, tapi kalian pasti kepo kan. Pokoknya nanti ikutin aja alurnya. Intinya kurang dengan pendidikan agamanya nih si Bayu ini. Singkat ceritanya, setelah kakeknya juga udah nggak bisa ngelarang, ya udahlah terserah kalau memang lu mau kerja, tapi ingat aturan ya, nggak boleh yang namanya terlalu capek. Kalau memang ngerasa capek, ya udah keluar aja gitu kan. Akhirnya setuju tuh, Bayu itu nanya lah ke banyak orang, dan sampai akhirnya Bayu ini mendapat sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaannya itu cuma menjaga toko, atau bisa dibilang ya kalau sekarang mah kayak agen mungkin gitu ya, atau warung-warung sembako gitu kan. Akhirnya udah mendapatkan di salah satu rumah atau tokonya ini tuh bener-bener di ujung desa. Bener-bener di ujung desa cuy. Ada sebuah keanehan dari toko tersebut adalah toko itu gede. Semua sembakonya itu serba ada. Tapi tokonya itu memang terkenal sepi. Tapi anehnya toko itu nggak pernah bangkrut. Justru makin lama makin kaya. Dan pemilik dari toko tersebut pun itu bisa dibilang seorang haji yang dipanggil sama warga itu kayak haji gitu lah. Dan pemilik toko itu bernama Haji Udin. Haji Udin ini ya sebenarnya kayak ada sebuah yang dirahasiakan oleh banyak warga. Tapi kayaknya warga pun gak mau terlalu menceritakan apa-apa ke Bayu ini cuy. Karena Bayu kan masih bocah kan. Jadi kayak ya udahlah. Dan sampai akhirnya Bayu ini pergilah ke rumah Haji Udin. Jadi rumah dan tokonya itu bersampingan cuy. Nah ketika berkunjung ke rumah Haji Udin gitu kan untuk nanyain pekerjaan, Haji Udin pun senyum ramah dan bilang kayak seolah dia tuh tahu atau menyambut baik kedatangan Bayu itu dengan ramah tamah gitu kan. Bahkan disuguhin makanan yang benar-benar enak. Bayu yang masih polos kan kayak merasa kesenangan, walaupun memang tidak berani mencicipi atau makan makanan tersebut gara-gara dia tuh masih sungkan. Sedangkan Haji Udin ini adalah orang kaya lah gitu cuy. Semua serba ada, rumahnya juga bagus. Dan jadi kayak sungkan aja, walaupun kayak dalam hatinya pengen banget makan makanan yang di situ. Sampai akhirnya Haji Udin ini mendekati Bayu dan nepuk bahunya. Udah, kamu kan lapar pasti makan aja, nggak apa-apa kok dimakan aja gitu, nggak akan diracunin. Akhirnya ya karena memang benar-benar tergiur dengan makanan yang enak kan, akhirnya nyicipin satu-satu, bahkan tanpa terasa makanan tersebut itu sampai hampir mau habis dimakan. Dan setelah hampir habis, akhirnya Ajudin itu baru nanya lah, kamu datang ke sini tuh ada apa? Dan kalau nggak salah, kamu adalah cucu dari Abah Asep kan? Dan di situ pun Bayu cuman manggut-manggut aja sambil senyum tipis-tipis. Bayu ini langsung bilang, kalau tujuan dia ke sini itu mendengar sebuah berita bahwa Haji Udin sedang membutuhkan karyawan. Ya memang Bayu ini masih seorang anak kecil dan bisa dikatakan tenaganya pun tidak terlalu besar. Ya tapi kalau masalah bersih-bersih atau ngangkat yang ringan-ringan sekitar 10-20 kilo,
Ya Bayu mah insya Allah bisa-bisa aja gitu kan, dan kuat-kuat aja tuh. Akhirnya Haji Udin pun manggut dan seolah kayak memang dia tuh lagi membutuhkan seorang karyawan untuk di tokonya. Akhirnya Haji Udin ini ngasih tahu lah, ya sudah kamu ikut aku, dia bilang gitu. Akhirnya Bayu ini dibawa ke toko yang ada di sebelah rumahnya. Nah ketika dibawa ke sebelah rumahnya, Bayu itu sempet merasa apa ya, bisa dibilang kayak kaget karena tokonya itu gede banget tapi pelanggannya nggak ada. Dan Bayu itu sempat ngerasa heran, kok tiba-tiba kenapa nggak ada karyawannya atau karyawan lamanya itu kemana. Haji Udin ini nggak menjelaskan juga, tapi Haji Udin ini bilang, saya tidak akan terlalu memforsir tenaga kamu Bayu. Sebisanya kamu. Kalau misalkan kamu bagian bersih-bersih atau kamu mau bersih-bersih, silahkan, bisa dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari. Semampunya kamu dan jangan capek-capek kalau kerja di sini. Dan kalau ada barang yang berantakan, ya kamu tata rapi aja. Dan kalau kamu merasa tidak kuat, kamu bisa panggil saya dan nanti saya akan coba membantu gitu kan. Di situ pun Haji Udin tuh kayak menjelaskan banyak hal yang pada intinya ketika menjelaskan ini, dia tuh ngasih tahu bahwa lu kerja di sini tuh enak dengan iming-iming gaji yang gede, makan yang enak, intinya semua benar-benar kayak bikin Bayu tuh semangat banget. Nah setelah mendengar ucapan dari Haji Udin, Bayu tuh kayak ngerasa girang kan dan langsung nanya lah, kapan saya bisa mulai kerja? Ya terserah kamu, kalau kamu mau mulai hari ini silahkan, mau besok silahkan, lusa, minggu depan, kapanpun kamu mau silahkan. Akhirnya karena memang Bayu ini nggak mau melewatkan kesempatan, kalau semakin lama takutnya nanti tiba-tiba ada orang lain yang keburu memasuki tokonya ini atau ada karyawan lain gitu kan. Dan Bayu pun memutuskan untuk hari itu juga mulai bekerja, walaupun mungkin sekitaran 2-3 jaman lah, nggak terlalu lama gitu pun. Haji Udin pun mempersilahkan gitu kan. Singkat ceritanya, akhirnya walaupun belum bilang ke kakek sama neneknya nih, Bayu itu kerja lah cuy, kerja sekitaran beberapa jam. Akhirnya ketika kerja, dia tuh mulai ya beres-beres, terus nginget barang-barang ada di mana aja, terus ngelihat harga barangnya itu berapa gitu kan. Tapi ketika dia mulai bersih-bersih, nyusun barang dan sebagainya, Bayu ini merasa sedikit aneh atau ada hal-hal yang memang janggal menurut penglihatan dari sudut pandang matanya. Jadi kalau setiap ngelirik, entah itu ke rak sembako atau ngelirik ke satu pojokan atau ngelirik kemana aja, seolah Bayu ini sedang diawasi. Bener-bener kayak merasa kok kalau dilihat nggak ada apa-apa, tapi giliran nggak dilihat kayak dia tuh lagi sedang diawasi gitu kan. Sampai akhirnya nih cuy, Bayu ini nggak terlalu memusingkan dengan kejadian tersebut lah. Mungkin namanya juga tempat baru, dan apalagi kondisi letak rumah dan tokonya dari Haji Udin ini itu berada di ada sebuah pohon yang tinggi. Jadi kiri kanan itu seolah kayak pohon tinggi, dan kalau dilihat dari jauh itu seolah kayak pintu gerbang. Tengah-tengahnya itu ada rumah gitu cuy. Jadi intinya kayak memang pintu gerbang aja pada saat itu. Ya cuman kan kalau kondisinya pada saat itu, ya di mana-mana banyak pohon besar cuy. Cuman memang hawanya itu agak sedikit berbeda lah. Nah ketika Bayu ini kerja dan merasa bahwa dirinya juga diawasi dan itu hanyalah sebuah firasat yang biasa-biasa aja, akhirnya Bayu ini memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut. Singkat cerita 2 jam 3 jam dia kerja udah selesai, dia pamitanlah ke Haji Udin. Pak Haji, saya udah selesai nih, ya udah saya izin pulang dulu ya. Nah cuman sebelum pulang, Haji Udin ini memberikan selembar kertas uang gitu kan, kayak ini jatah harian kamu ini gitu. Jadi karena memang sebetulnya gajinya itu bulanan, karena memang hari itu kayak ya udah ini anggaplah bonus gitu kan. Jadi karena memang Haji Udin ini pengen ngiming-ngimingin Bayu ini biar seneng gitu kan, jadi dikasih lah. Sempet Bayu ini nolak cuy, tapi Haji Udin ini kayak ngerasa kurang seneng kalau misalkan rezeki itu ditolak. Akhirnya mau nggak mau tuh Bayu itu nerima lah. Nah ketika udah nerima, Bayu ini pulang kan, dan dia sempet kayak mikir, wah kayaknya gue mau beliin kakek atau nenek makanan gitu kan. Kayaknya ya udah tuh, dia beli ke warung lain, terus belanja, terus bawa belanjaan itu pulang ke rumah. Nah ketika udah sampai rumah,
kakek dan neneknya itu seolah punya firasat yang tidak mengenakan. Tapi nggak berani yang namanya ngomong langsung ke Bayu. Dan Bayu pun tidak menceritakan tentang pekerjaannya. Jadi Bayu ini cuma bilang bahwa dia udah mendapatkan kerjaan paruh waktunya. Nah kerjanya itu dari jam 8 sampai sekitaran jam 3 aja. Jadi nggak terlalu lama. Dan Bayu pun nggak nyebutin dia kerja di siapa. Karena takutnya tiba-tiba disusul. Karena memang kakeknya ini protektif banget atau kayak khawatiran banget lah. Ya padahal Bayu sendiri nggak tahu kenapa khawatir kakeknya ini gitu kan. Sampai akhirnya kakeknya pun seolah mengerti dan memang tidak mau menaruh kecurigaan terhadap cucunya ini gitu kan. Jadi kayak manggut-manggut aja. Walaupun si kakeknya ini tuh kayak mikir dan seolah tatapannya itu tajam mengandung sebuah arti. Singkat cerita, keesokan harinya Bayu pergi kerja ke toko Haji Udin lagi. Di hari kedua ini Bayu udah mulai terbiasa untuk pekerjaannya. Tapi walaupun baru 2 kali kerja di sana, merasa bahwa hawanya di situ makin lama makin aneh. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian di mana ada laki-laki paruh baya yang membeli kayak beras gitu kan. Bayu dengan sopan dan senyumnya dia tuh bilang, "Oh iya pak, ada yang bisa dibantu. Aku pengen beras, kira-kira 1 kilonya berapa?" Bayu ini langsung ngambil beras tersebut dan bilang bahwa 1 kilo beras ini kisaran sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah pada masa itu coy. Nah si kakek itu, "Ya sudah, aku mau beli 10 kilo. Bayu ini langsung lari ke belakang dan ngedropin berasnya itu dan sempat nanya kan, "Loh terus berasnya ini mau ditaruh di mana?" Bayu ini kayak nggak mau ngambil kayak karung gitu kan. "Bentar ya kek, aku mau ngambil karung dulu buat wadah beras ini, tapi nanti bawanya gimana?" Si orang ini cuman senyum, "Nggak apa-apa, kalau soal bawa aku masih kuat kok, lagian aku juga belum terlalu tua," katanya gitu kan. Ya udah tuh Bayu ini ke belakang lagi ngambil kayak karung. Tapi ternyata ketika Bayu balik lagi, Bayu ngerasa heran dan aneh. Kakek tersebut itu tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana bersama berasnya. Dan yang paling aneh adalah, walaupun berasnya itu udah diambil, kakek itu kayak naruh segepok uang, yang dimana uang itu tuh bener-bener banyak. Dan sempat ngerasa heran, masa iya kakek itu yang naruh? Tapi gak mungkin ah. Terus laki-laki itu kemana ya kakek-kakek itu? Bayu ini coba keluar keliling nyari, itu nggak ada. Kok nggak ada? Kakek itu kok cepet banget perginya. Singkat cerita, setelah kepergian dari kakek itu, ya udahlah Bayu itu sempat mikir ngelamun, kakek itu siapa? Dan nggak tahu kan. Nah dalam lamunannya ini seolah bahwa dari belakang itu ada yang nyentuh. Tapi sentuhannya itu kayak bikin bulu kuduk Bayu ini merinding sejadi-jadinya. Jadi kayak merasa apa ya, merasa ada sesuatu hal yang mau megang gitu kan. Tapi ketika Bayu nengok nggak ada. Dan hawanya makin lama dia stay di situ tuh benar-benar makin merinding. Tapi Bayu ini kayak nepis pikiran-pikiran anehnya itu gara-gara mungkin gara-gara ini dia baru mulai kerja gitu kan dan udah mulai capek, jadi wajar lah ada halu-halu seperti itu. 2 hari pun akhirnya berlalu. Ketika pulang lagi-lagi raut dari kakek neneknya ini seolah kayak mengandung arti yang dimana kayak merasa khawatir dengan si cucunya ini cuy. Tapi kakek sama neneknya itu gak ngomong sepatah kata pun atau gak nanya hal apapun tentang pekerjaannya ini. Mereka itu kayak mendem apa yang mau ditanyain itu dalam hatinya. Tapi seolah bahwa kakek dan neneknya ini tahu bahwa Bayu ini kerja di Haji Udin cuy. Singkatnya 3 hari berlalu, 4 hari berlalu, 5 hari bahkan sampai 1 minggu itu berlalu. Kejadian yang Bayu sering alami itu adalah ketika ada pelanggan datang tiba-tiba hilang, ada pelanggan tiba-tiba hilang, gitu aja terus. Tapi duitnya selalu ada. Dan itu ngebuat Bayu ini sempat khawatir dengan kejadian tersebut. Dan gangguannya pun bahwa yang awalnya berasa bahwa dia tuh diawasi dengan sosok yang entah bentuknya seperti apa, makin lama stay di toko tersebut seolah perwujudannya itu makin lama makin nampak. Memang wujudnya tidak terlalu ngebentuk seperti mungkin kayak genderuwo, kuntilanak, enggak cuy. Jadi kayak cuman sebatas bayangan hitam
yang memiliki mata merah. Ya tapi cuman selewat-selewat doang cuy. Kayak semakin lama tuh kayak paling selewat-selewat gitu. Tapi bentukannya tuh makin lama makin jelas. Nah ketika khawatir dengan masalah tersebut, Haji Udin ini seolah udah tahu keresahan dari Bayu ini cuy. Akhirnya Haji Udin ini datang ke Bayu dan bilang, kamu kenapa? Seolah gelisah banget. Coba ceritakan. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut kamu atau ngeganjal di pikiran kamu bisa ceritakan. Awalnya Bayu menolak karena ngerasa nggak enak kan. Tapi karena memang didesak terus sama Haji Udin, akhirnya Bayu mau menceritakan lah bahwa selama dia bekerja di toko, dia tuh merasa bahwa dirinya itu diawasi. Dan ada banyak makhluk seolah kayak natap ke arah si Bayu ini cuy. Dan semakin lama pandangannya itu seolah perwujudan dari makhluk tersebut itu makin lama makin berbentuk dan hampir jelas. Walaupun yang Bayu lihat pada saat itu hanya sebatas di bayangan hitam dan mata merah menyala. Haji Udin itu cuma senyum dan bilang, kamu harus tahu bahwa di dunia ini kan bukan cuma manusia saja yang berada di dunia ini, melainkan ada makhluk tak kasat mata juga yang berada di sini. Jadi ya wajar-wajar saja, apalagi kita kan tinggal di sebuah pedesaan yang lingkupnya adalah hutan belantara seperti ini. Jadi kamu nggak perlu merasa khawatir. Dan Haji Udin ini memberikan sebuah batu, dan batunya ini tuh udah berbentuk kalung ya, yang dimana jika kamu merasa khawatir dan takut dengan gangguan makhluk tersebut, kamu pakailah batu ini. Dan pakai ketika kamu mulai masuk kerja atau ketika masuk toko kamu pakai. Semoga batu ini bisa melindungi kamu dari makhluk-makhluk tersebut. Memang Bayu pun paham dan sadar bahwa di dunia ini bukan cuma manusia. Tapi seumur hidup Bayu hidup, dia tuh belum pernah yang namanya ngelihat penampakan. Mungkin suara-suara samar ada, atau berita atau isu dari orang-orang itu ada, tapi secara langsung Bayu ini tidak pernah bisa melihat hal yang seperti itu. Singkat cerita, walaupun Bayu menolak kalung tersebut yang diberikan Haji Udin, tapi karena memang desakan dan paksaan, dan itu pun mungkin salah satu bentuk biar Bayu lebih nyaman kerja di situ pun, akhirnya dengan polosnya Bayu pun menerima. Karena ya disuruh pakainya kan cuman ketika berada di toko aja gitu kan. Akhirnya Bayu ini nerima tuh kalungnya. Dan singkatnya hari itu pun berlalu dan Bayu pun akhirnya pulang. Nah ketika akhirnya pulang lagi, kali ini Abah Asep itu udah ada berada di teras rumahnya. Dan ketika kedatangan Bayu, Abah Asep ini benar-benar natap tajam ke arah cucunya yang sedang berjalan kayak mengandung arti. Tatapan dari Abah Asep ini benar-benar beda dari hari biasanya. Bayu yang merasa bahwa dirinya sedang ditatap oleh kakeknya itu sempat ngerasa takut cuy. Karena tatapan kakeknya ini benar-benar nggak biasa dan baru pertama kali seumur hidup Bayu itu ditatap seperti itu. Akhirnya Bayu ini datang menghampiri kakeknya dan nanya, kakek kenapa? Kok natap Bayu seperti itu? Akhirnya Abah Asep ini langsung senyum, gak apa-apa kok. Abah boleh nanya sesuatu. Akhirnya Bayu pun manggut tanda setuju. Abah Asep ini bilang, sebetulnya kamu ini kerja di siapa sih? Coba tolong ceritakan. Kakek janji kakek nggak akan ikut campur dengan kamu kerja di mana. Akhirnya ya karena memang kan ngerasa nggak enak juga, Bayu juga akhirnya Bayu ini menjelaskan lah bahwa Bayu itu kerja di Haji Udin. Kakeknya ya seolah kayak memang udah tahu dan cuman butuh validasi dari cucunya ini, nggak terlalu kaget, sambil senyum doang dan oh kamu kerja di Haji Udin toh. Terus yang di sakumu itu benda apa? Dan kenapa kamu seolah kayak menggenggam benda itu tersebut? Bahkan ketika kamu duduk di sebelah Abah, kamu nggak mau ngelepasin tangan kamu dari kantong kamu itu. Dan di situ pun Bayu tuh sempat ngerasa kaget. Kok bisa-bisanya kakeknya tahu, Abah kok bisa tahu bahwa ada satu barang yang berada di kantongnya ini. Akhirnya Bayu ini mengeluarkan sebuah kalung dari kantungnya. Dan kalungnya ini ketika dilihat oleh Abah itu kayak benar-benar kaget. Dan tatapan yang biasanya syahdu,
bikin tenang, justru tatapannya ini seolah kayak marah, kesal. Bayu yang lihat raut muka kakeknya itu agak sedikit berbeda, sempat nunduk, tapi kayak tahu bahwa batu ini tuh kayak iya permasalahan, dan kakeknya ini kayak nggak seneng kalau Bayu ini memiliki kalung tersebut. Karena memang Bayu pun paham dan ngerti bahwa kakeknya ini adalah bisa dibilang ngerti atau paham dengan hal-hal yang gaib. Tapi untuk pengertian yang lebih dalam itu nggak tahu kakeknya ini siapa, tapi itu tuh menurut cerita dari orang tuanya gitu. Jadi intinya ngerti, bisa ngeliat setan dan sebagainya lah gitu kan. Sampai akhirnya Bayu ini cuma nunduk dan bilang, "Abah, maafin Bayu, tapi kalau bisa batu ini jangan Abah buang ya, karena batu ini adalah amanah dari Haji Udin." Dan akhirnya Bayu ini menceritakanlah kenapa bisa diberikan batu tersebut. Di situ pun Abah Asep benar-benar gak nurunin raut muka yang kesel ketika diceritakan sama si Bayu ini. Tapi bukan kesel sama si Bayunya kan, tapi gara-gara raut muka dari Abah ini benar-benar nyeremin, Bayu ini cuma bisa nunduk gemeteran karena benar-benar kakeknya ini benar-benar berwujud jadi orang yang sangat berbeda. Tapi karena mungkin istri dari Abah ini udah ngerti dan paham, tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan nepuk suaminya ini. Cucumu lihat, cucumu ketakutan dengan tampangmu yang seperti itu. Dan setelah mendengar ucapan dari istrinya, Abah Asep pun langsung ngusap mukanya. Abah Asep balik lagi ke raut muka yang seperti biasanya dan nepuk pundaknya. "Maafin Abah, udah memasang muka raut yang begitu menyeramkan atau muka yang marah gitu kan. Ya sudah, kamu pergi mandi terus makan." Dan di situ pun Umi Lastri pun langsung bilang ke Bayu, "Ya udah, kamu masuk sana. Tuh, Abah udah baik-baik aja, kamu lihat udah bisa senyum lagi kan. Udah, mungkin Abah lagi kecapean karena habis seharian kerja di ladang kan. Wajar, kamu gak usah masukin ke hati ya Bayu," ucap Umi Lastri pada saat itu. Bayu pun manggut-manggut doang. Singkat cerita, Bayu ini pergi mandi, terus makan, dan sampai akhirnya istirahat. Nah, ketika tidur, yang biasanya Bayu ini tidak pernah bermimpi apapun, tiba-tiba Bayu ini bermimpi. Bayu berada di sebuah rawa. Kondisinya rawa itu tuh benar-benar nggak tahu ada di mana gitu, dan rawa itu baru dilihat pada saat mimpi itu cuy. Nah, ketika berada berdiri di rawa tersebut, Bayu itu merasa bahwa kakinya dari rawa itu seolah kayak ada yang narik, ada tangan-tangan yang narik Bayu semakin lama semakin dalam. Bayu cuman bisa teriak minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mau nolongin Bayu pada saat dalam mimpinya. Nah, ketika udah mulai dengkul nih, udah mulai kelap gitu kan, tiba-tiba ada sebuah suara yang bilang, "Ini sudah waktunya, dan kamu menjadi yang berikutnya." Sampai akhirnya cerita ini akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran kelanjutannya, pokoknya kalian wajib tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.